Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gom Parulian Gultom. Saya dari kelas Pendidikan Matematika B 2017, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit hasil dari kegiatan kerja nyata yang dilakukan di Desa Rambung Merah selama kurang lebih 1 bulan. Baiklah, desa yang menjadi lokasi KKN saya adalah Desa Rambung Merah. Desa Rambung Merah merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Tepatnya di Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 107 hektar. Adapun batas-batas Desa Rambung Merah yaitu di sebelah utara ada Kelurahan Sumberjaya, Pematang Siantar, di sebelah selatan ada Desa Pematang Simalungun, di sebelah barat ada Desa Karangbangun, dan di sebelah timur ada Kelurahan Siopat Sulu, Pematang Siantar. Adapun program desa yang telah berlangsung di Desa Rambung Merah yaitu 1. Kegiatan penanganan COVID, 2. Pembagian langsung tunai, 3. Pembagian makanan tambahan bagi balita, 4. Pemasangan parit dan plat beton. Kemudian ada program desa yang sedang berlangsung yaitu pelayanan administrasi, kedua pelayanan pengelolaan BUMN AG, PKK, operasional perkantoran, dan operasional maujana. Sedangkan program desa yang akan berlangsung diantaranya belanja pegawai, pembentukan BUMN AG, dan penyertaan modal BUMN AG. Desa Rambung Merah dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa Rambung Merah terdiri dari 7 huta. Huta 1 bernama Bapak Muhammad Imron. Untuk huta 2, Bapak Santa Parulian Purba. Untuk huta 3, oleh Bapak Herlinson Saragi. Huta 4, oleh Bapak Surantah Girsang. Huta 5, oleh Bapak Mispon. Huta 6, oleh Bapak Andi Sahtra Genting. Huta 7, oleh Bapak Preditua Sitanggang, yang dikepalai oleh Kepala Desa Bapak Martua Simarmata AMD, Sekretaris Desa Bapak Barowar Nasution, KAUR Pemerintahan Aristia Windari, KAUR Keuangan Bapak William Manahan Napitu, Bapak KAUR Pembangunan Bapak Opri Yusni Tondang. Keadaan alam Desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar adalah datar dan landai dengan ketinggian rata-rata kurang lebih 300 meter di atas permukaan laut dan beriklim sedang, serta dipengaruhi musim panas dan musim penghujan dengan suhu maksimum 23 derajat Celcius dan minimum 19 derajat Celcius. Potensi sumber daya alam di Desa Rambung Merah yang dapat menjadi unggulan sebagai penunjang perladangan juga tumbuh dikembangkan di daerah ini seperti jagung, tebu, rambutan, kacang hijau, sawi, kangkung, pisang, dan jambu biji. Desa Rambung Merah terdiri dari 7 huta atau lingkungan. Huta 1 terdiri dari 189 kepala keluarga, Huta 2 terdiri dari 150 kepala keluarga, Huta 3 terdiri dari 160 kepala keluarga, Huta 4 terdiri dari 169 kepala keluarga, Huta 5 terdiri dari 267 kepala keluarga, Huta 6 terdiri dari 356 kepala keluarga, dan Huta 7 terdiri dari 200 kepala keluarga. Penduduk di Desa Rambung Merah mayoritas beragama Islam. Nah, mata pencarian penduduk Rambung Merah sebagian besar sebagai wira swasta. Pendidikan di Desa Rambung Merah memiliki lembaga sekolah formal dan non-formal, yaitu sekolah dasar dan pendidikan anak usia dini atau PAUD.
Mayoritas penduduk di Desa Rambung Merah memiliki riwayat pendidikan terakhir tingkat SMA. Sebagian besar masyarakat meneruskan bekerja sebagai wira swasta. Nah, kemudian Karung Taruna di Desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun masih berada dalam tahap pembentukan. Kegiatan olahraga di Desa Rambung Merah masih aktif, yaitu senam, bola voli, dan sepak bola. Tingkat potensi sumber daya manusia yang ada di Desa Rambung Merah bersetarakan tingkat pertambahan penduduk dan jumlah penduduk berdasarkan struktur umur, maka dapat dilihat bahwa potensi sumber daya manusia sangat besar. Nah, karena jumlah penduduk didominasi oleh penduduk pada usia produktif, yaitu pada usia 19 sampai 24 dan 25 sampai 50 tahun. Potensi sumber daya di Desa Rambung Merah, terutama potensi sumber daya alamnya, pada dasarnya sangatlah banyak. Namun yang paling menonjol dan sangat berpotensi adalah lahan perladangan, karena Desa Rambung Merah memiliki tanah yang cukup luas untuk perladangan. Dengan tanah yang hitam menandakan bahwa tanah itu subur karena mengandung banyak mineral dan sumber hayati pada tanah itu sendiri. Kegiatan pemanfaatan lahan perladangan yang biasa dilakukan untuk peningkatan ekonomi masyarakat Desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, diantaranya 1. Ada lahan perladangan jagung sekitar 10 hektar, ada sawi 3 hektar, rambutan kurang lebih 50 pokok, tebu kurang lebih 100 pokok, pisang 2 hektar, jambu biji 2 hektar. Perumusan program kerja pada masa pandemi COVID-19 yang saya ambil untuk mengembangkan potensi desa di Desa Rambung Merah, yaitu dengan tema mendukung program belajar daring sebagai bentuk pencegahan penularan COVID-19 dengan menjadi fasilitator pendukung dengan mengadakan bimbingan belajar bagi anak-anak di lingkungan Desa Rambung Merah, di mana judul program ini yaitu mengadakan bimbingan belajar untuk siswa-siswi SD dan SMP. Dengan situasi pandemi ini, Kemendikbud telah menetapkan proses pembelajaran jarak jauh menggunakan pembelajaran daring atau online. Tetapi akibatnya masih banyak siswa-siswi yang mengalami kesulitan dan tidak mengerti akan materi pelajaran, sehingga kami memberikan solusi untuk hal itu. Dengan adanya bimbingan belajar bagi siswa-siswi SD dan SMP dapat membantu siswa dalam belajar dan mengerjakan tugas. Jenis program yang dilakukan adalah program baru. Alokasi waktu yang dilakukan kurang lebih 16 hari, dan sasaran dalam program ini yaitu untuk siswa-siswi SD dan SMP Desa Rambung Merah. Kemudian metode pelaksanaan yaitu melaksanakan pembelajaran secara tatap muka dengan tetap mengikuti aturan protokol kesehatan. Jadwal kegiatan yang dilakukan untuk program ini yaitu setiap hari Senin sampai Kamis. Luaran kegiatan ini adalah siswa-siswi terbantu dalam pembelajaran daring. Namun, hasil pelaksanaan program berdasarkan program yang telah dilakukan penulis kurang lebih sebulan di Desa Rambung Merah, maka diperoleh sebuah program yang bertemakan mendukung program belajar sebagai bentuk pencegahan penularan COVID-19 dengan menjadi fasilitator pendukung dengan mengadakan bimbingan belajar bagi anak-anak di lingkungan Desa Rambung Merah, di mana sasaran yang ingin dicapai adalah anak-anak SD dan SMP. Dan program tersebut berhasil dilakukan sehingga siswa-siswi terbantu dalam pembelajaran daring, walaupun adanya beberapa kendala atau masalah yang dialami penulis, yaitu untuk kendalanya yang pertama
kurangnya sarana dan prasarana agar membantu siswa dalam pemahaman konsep matematika. Jadi kendala dalam Desa Rambu Merah itu adalah kurangnya sarana dan prasarana. Jika sarana dan prasarana yang diberikan desa tersebut, maka mungkin saja dapat memberikan bantuan kepada siswa agar lebih memahami materi tersebut, terutama pada pelajaran matematika. Kemudian, kurangnya minat siswa dalam pembelajaran menggunakan alat peraga. Mungkin alat peraga yang diberikan sangatlah minim sehingga kurang tertarik siswa-siswi tersebut untuk menggunakannya. Kemudian tempat belajar yang kurang memadai. Ya, itulah 3 kendala yang saya alami. Kemudian solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah di atas adalah memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dengan sebaik-baiknya. Kedua, penulis lebih pelan-pelan dalam mengajari siswa agar dapat memahami konsep dari suatu materi yang ada pada pelajaran matematika. Ketiga, pemerintah desa setempat wajib menyediakan tempat belajar yang memadai agar proses belajar secara daring dapat terlaksana dengan baik. Nah, berdasarkan pelaksanaan program dan pembahasan yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa 1. KKN merupakan wujud dari pengabdian pada masyarakat untuk pemberdayaan potensi di Desa Rambu Merah berdasarkan potensi yang sudah ada. 2. Pada dasarnya program yang disusun dan dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Desa Rambu Merah dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat pada waktunya. 3. Program yang disusun merupakan hasil observasi mahasiswa KKN berdasarkan data yang diperoleh dari perangkat desa, lembaga pendidikan, serta masyarakat sekitar Desa Rambu Merah, sehingga program yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat di Desa Rambu Merah. 4. Dengan adanya kegiatan KKN, masyarakat di Desa Rambu Merah dapat merasakan hasil dari KKN, baik langsung maupun tidak langsung. Mahasiswa KKN mendapat pengalaman secara langsung maupun tidak langsung, sehingga program yang telah dibuat dapat terlaksana, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan serta kendala. Demikianlah laporan hasil KKN saya. Semoga hasil dari laporan KKN saya bermanfaat bagi teman-teman yang mendengar dan melihat apa yang saya presentasikan di dalam video ini. Semoga dapat diterapkan di desanya masing-masing agar desa kita, desa teman-teman, dan desa kita bersama dapat menjadi desa yang unggul dalam bidangnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata yang salah. Mohon dimaafkan. Selamat pagi.